Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Baik. Kaifa halukunna? Ayyuhal akhwat. Hal antuna bi khairin? Yang pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan kegiatan kita ya. Ya, belajar online kita dalam materi Al-Hadis, insyaallah Al-Hadis ya. Ya, sedikit mu'alim akan jelaskan ya. Jadi di sini mu'alim tidak menggantikan sementara ya. Jadi mu'alim ini adalah pengajar tetap insyaallah untuk pelajaran hadis ini ya. Jadi insyaallah mu'alim akan menggantikan mu'alim nawal ya, dan pergantian ini nanti selama 1 tahun pelajaran insya Allah ya. Jadi selama 1 tahun pelajaran ya sampai akhir semester 2 ya, insya Allah mu'alim akan terus mengajarkan al-hadis ini ya, insya Allah kalau tidak ada perubahan ya. Jadi sedikit mu'alim perkenalkan diri. Nama mu'alim adalah Anang Firdi ya. Ya, silahkan untuk memanggil dengan mu'alim Anang ya. Kemudian mu'alim asli dari Jember ya. Mu'alim asli tinggal lahir di Jember ya sekarang. Kemudian mu'alim pernah belajar di STDI kurang lebih selama 4 tahun. Dimulai dari tahun 2008 ya. Jadi tahun 2008 ya mu'alim mulai belajar di ya STDI selama kurang lebih 4 tahun. Ya, sedikit perkenalan ya. Jadi insya Allah untuk materi hadis akan mu'alim ulang dari pembahasan yang pertama ya. Jadi untuk hadis insya Allah akan mu'alim ulang dari judul atau bab yang pertama. Jadi insya Allah tidak mengapa nanti kalau misalkan tidak sesuai target ya, tidak masalah. Yang jelas ilmunya harus sampai. Ya, jadi yang kita perhatikan di sini, yang kita tekankan di sini adalah bagaimana antuna bisa memahami ya ilmu ya, bukan hanya mencapai target, bukan hanya tentang mencapai target. Taib. Jadi kita mulai dengan ya ini ya, hadis yang pertama. Ya, jadi kitab yang kita gunakan ini ya, ini adalah kitab yang dipakai oleh para murid di SMP di negara Arab Saudi. Para murid SMP di negara Arab Saudi ya. Ya, jadi insya Allah kita akan menggunakan kitab yang digunakan oleh sama seperti yang digunakan oleh anak-anak SMP, murid-murid SMP di Arab Saudi ya, di Saudi Arabia, di Mamlakah ya, di kerajaan Saudi Arabia. Ya. Setiap pembahasan ini terdiri dari setiap bab itu terdiri dari beberapa tema ya. Jadi satu bab itu terdapat tema, kemudian dari tema itu nanti terdapat beberapa hadis seperti itu ya, paham ya? Jadi
Jadi setiap satu tema ini ada beberapa hadis. Jadi tidak satu tema, satu hadis. Tidak seperti itu ya. Nah, tema untuk yang pertama ini adalah tentang inayatur Rasul bi ummatihi. Ya, perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya ya. Jadi tema yang pertama ini adalah bagaimana perhatian Rasulullah terhadap umatnya. Di antara bentuk perhatian beliau, ya, di sini ada 3. Di antara bentuk perhatian beliau adalah semangat beliau di dalam memberikan hidayah terhadap umatnya, ya. Jadi di antara perhatian beliau terhadap umatnya yang pertama adalah beliau bersemangat, Rasulullah itu sangat bersemangat di dalam ya memberikan hidayah terhadap umatnya ya. Sebagaimana kita tahu ya. Ya, ketika Rasulullah diutus itu manusia berada dalam ya banyak ya kesyirikan ya. Berada dalam kegelapan ya, kesyirikan sehingga Rasulullah itu ditugaskan untuk memberikan hidayah. Kemudian yang kedua, perhatian Rasulullah dalam mengajarkan ya. Setelah memberikan hidayah, maka umatnya harus diberi ilmu, diajarkan ya. Diajarkan beberapa ilmu. Ya. Al-Qur'an ya, kemudian akhlak ya. Ya, ibadah itu semua harus diajarkan ketika seseorang telah mendapatkan hidayah. Kemudian yang terakhir, di antara bentuk perhatian Rasulullah SAW yang ketiga itu adalah syafaqatur Rasul ala ummatihi ya. Kasih sayang beliau terhadap umatnya ya. Otomatis ketika kita mengajarkan suatu ilmu maka pastinya kita sayang terhadap orang yang kita ajari. Kita harus sayang, kita harus merasa kasihan, simpati ya terhadap keadaan orang tersebut. Apalagi apabila orang tersebut lemah ya. Ya, dan umat Nabi Muhammad SAW dalam ya pada masa itu sangat lemah ya. Bukan secara fisik ya, bukan secara harta, tapi lemah iman. Lemah ya imannya terhadap Allah. Maka dari itu Rasulullah di sini sangat mengasihani mereka ya. Walaupun fisik mereka terlihat kuat, ya harta mereka banyak, tapi ketika iman itu lemah, maka ini Rasulullah merasa kasihan karena percuma apabila banyak harta, kuat fisik, tapi nanti di akhirat dia termasuk orang-orang yang kafir misalkan, sehingga masuk dalam neraka. Nah, ini adalah ayat yang menjelaskan tentang kasih sayang Nabi ya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ya. Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepadamu seorang rasul dari jenis kalian, dari diri kalian sendiri ya. Dari golongan kalian azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, beliau sangat kuat terhadap apa-apa yang kalian azizun 'alaihi ma 'anittum. Ya, terhadap apa-apa yang kalian miliki. Harisun 'alaikum, dan dia sangat bersemangat bil mu'minina raufur rahim. Ya, sangat keras permusuhannya terhadap apa yang kalian ingkari ya. Dan bersemangat terhadap orang-orang mukmin ya, raufur rahim, maha yang kasih sayang, yang penyayang dan pengasih ya. Jadi ketika dalam menyikapi orang-orang kafir, beliau ya sangat tegas, sangat keras. Akan tetapi ketika bersama orang-orang mukmin, maka beliau adalah orang yang paling bersemangat di dalam memberikan hidayah.
Kemudian ini adalah hadis-hadisnya ya. Hadis-hadis yang akan kita pelajari, terdapat 3 hadis. Ya. Kemudian ini adalah tujuan dari setelah kita mempelajari hadis. Ya. Ya. Jadi seharusnya seseorang setelah membacakan hadis, setelah memahami ya dan mempelajari hadis-hadis ini, maka kita sebagai seorang muslim seharusnya memiliki beberapa muncul dari diri kita ya perasaan sebagai berikut ya. Jadi ini adalah yang seharusnya muncul setelah kita belajar tentang hadis-hadis di atasnya. Nanti hadis-hadisnya akan kita bacakan satu persatu. Ya. Yang kita harus sadari bahwasanya setelah kita membaca hadis-hadis tersebut adalah kasih sayang Rasulullah terhadap umatnya. Kemudian pengaguan Rasulullah dan hak-haknya ya, dan hak-hak beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul. Kemudian kita mengetahui semangat Rasulullah di dalam mengajarkan ya, di dalam bagaimana beliau mengajarkan umatnya. Ya. Semangat beliau di dalam meminta ampunan terhadap umatnya, dalam meminta ampunan kepada Allah terhadap umatnya. Ya. Kemudian kita bersemangat di dalam mengikuti beliau. Kemudian yang terakhir, bertambah cinta kita terhadap beliau. Ya. Jadi perasaan-perasaan ini ya harus muncul dalam diri seorang muslim. Ya. Perasaan-perasaan ini seharusnya muncul dalam diri seorang muslim. Kita tambah cinta. Kita tahu semangat beliau ya. Kita sadar, kita kagum dengan perjuangan beliau. Kita kagum dengan kasih sayang beliau ya, seperti itu. Ya, sekarang kita masuk ke hadis yang pertama. Baik, izin sebentar. Nah, mulai membacakan hadisnya. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innama masali wa masalu ma ba'sani Allahu bihi kamasali rajulin ata qauman faqala ya qaumi inni ra'aitul jaysha bi'ainayya wa inni ana nazirul uryan fannaja'u fa'ata'ahu ta'ifatun min qawmihi fa'adlaju fantalaqu ala mahlihim fanajaw wa kadzabat ta'ifatun minhum fa'asbahu makanahum fasabbahahumul jayshu fa'ahlakahum wajtahahum falidzalika masalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bihi wa masalu man asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqqi. Ya, itu hadis pertama ya. Hadis yang pertama. Ya, dari Abi Musa al-Ash'ari bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan diriku dengan apa yang aku bawa ya, dengan apa yang aku bawa, yaitu berupa hidayah ya, agama Islam ya, sebagaimana seperti seorang pemuda yang datang kepada suatu kaum.
pemuda itu berkata, ya, seorang itu berkata, ya qaumi, wahai kaumku, inni ra'aitul jaisha bi'ainayya. Sesungguhnya aku melihat sebuah pasukan dengan mata kepalaku sendiri. Ya. Saya melihat sebuah pasukan yang akan menyerang kalian. Ya. Wa ini ana nazirul uryan. Dan aku adalah satu-satunya orang yang memberi peringatan dengan jelas ya. Nanti akan dijelaskan, nanti uryan ini maksudnya apa ya? Telanjang ya, artinya dan aku adalah pemberi peringatan ya. Fan naja, maka apa? An naja itu apa, waspadalah ya. Berhati-hatilah kalian. Ya. Larilah ya. Larilah kalian, selamatkan diri kalian maksudnya itu. Fa'ata'ahu ta'ifatun min qaumihi, maka sebagian dari kaum tersebut taat ya. Sebagian dari kaum tersebut menuruti perintah orang tadi. Fa'adalaju fangtolaku. Maka mereka ya pergi sepagi mungkin ya, sedini mungkin. Setelah mendengar berita tersebut, maka mereka pergi sesegera mungkin. Fangtolaku dan ya pergi ya. Ala mahalihim fanajau ya, dengan pelan-pelan ya. Pergi dengan apa, sembunyi-sembunyi, dengan perlahan. Maka mereka selamat. Wa kadzabat ta'ifatun minhum, sedangkan sebagian dari mereka tidak percaya ya, mendustakan kabar dari seorang pemuda tadi. Fa'asbahu makanahum, sehingga ketika masuk subuh mereka tetap di dalam tempatnya, di dalam rumahnya masing-masing. Jadi tidak pergi. Fasabbahahumul jaish, maka ketika masuk pagi hari pasukan itu telah datang. Fa'ahlakahum wajtahahum. Ya, maka pasukan tersebut berhasil menghancurkan mereka dan ya dan mengalahkan mereka. Falidzalika masalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bihi. Maka ya, orang yang taat itu sebagaimana orang yang ikut ya. Maka bisa disimpulkan orang yang taat ini sebagaimana dia orang yang menyelamatkan diri tadi ya. Wa masalu man asani wa kadzdzaba bima ji'tu bihi minal haqqi. Dan perumpamaan orang yang mendustakan tadi ya seperti orang yang tadi tidak pergi, akhirnya mereka bisa dikalahkan oleh pasukan tersebut ya. Bisa dihancurkan ya. Kemudian yang kedua, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Hurairah, beliau mendengar Rasulullah bersabda, innama masali wa masalun nasi kamasali rajulin istauqada naron falamma adha'at ma haulahu ja'ala al-farashu wa hadhihi ad-dawabul lati taqa'u fin nari yaqa'na fiha faja'ala yanzi'uhunna wa yaghlibnahu fayaqtahimna fiha fa ana akhudhu bihujazikum anin nari wa antum taqahamuna fiha. Ya, kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya perumpamaan diriku dengan manusia, ya, perumpamaan Rasulullah dengan hidayah, ya, hidayah yang beliau bawa, yaitu agama Islam, ya. Sekarang beliau memisalkan dirinya dengan manusia, yaitu seperti seseorang ya yang menyalakan api, ya. Jadi ada pemuda, ada seseorang, dia menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu, setelah api itu menerangi sekelilingnya, setelah api itu hidup, sehingga
apa di daerah sekelilingnya tersebut terang kan, setelah ada api maka menerangi sekelilingnya. Ja'alal farashu wa hadhihi dawabul lati taqa'u finnar yaqa'na fiha. Nah, sehingga dengan terang tersebut mengundang beberapa hewan seperti laron, belalang itu ya. Pokoknya hewan-hewan yang dia menyukai ya suasana yang terang itu. Ya. Sehingga ketika hewan tersebut mendekat ke dalam api, maka otomatis hewan itu akan terbakar oleh api tersebut ya. Faja'ala yanzi'uhunna wa yaghlibnahu fayaqtahimna fiha. Ya, jadi setelah banyak hewan yang mendekat ke dalam api tersebut, otomatis kita yang menyalakan api itu akan menghalau hewan tersebut ya. Akan menghalau, intinya dikibas gitu apa? Di hewannya itu akan dihalau sama kita ya. Entah pakai tangan atau pakai alat gitu ya. Agar hewan tersebut tidak semakin masuk ya, terbakar. Fa'ana akhidhu bihujasikum anin nar. Sedangkan waktu itu saya yang melihat pemuda tersebut ya, semakin lama semakin mengibas kok dia semakin dekat dengan api. Sehingga saya ingin menarik pakaiannya itu, ujung pakaiannya itu biar dia tidak semakin jatuh ke dalam api. Akan tetapi kalian malah ya terlepas Akan tetapi semakin saya pegang, pakaian itu lepas ya, pakaian itu lucut gitu. Sehingga kalian tetap masuk ke dalam api tersebut ya. Ya. Jadi seperti ini ya. Jadi api itu kita ibaratkan sebagai dosa gitu ya. Ya, jadi api di sini itu bisa kita ibaratkan sebagai dosa, dan orang yang menyalakan api tersebut sebenarnya adalah kita sendiri. Jadi ketika kita menyalakan api, ya, itu akan mengundang banyak hewan masuk ke api tersebut. Dan hewan itu pasti terbakar. Ketika masuk ke dalam api, hewan tersebut pasti terbakar. Sehingga kita ya mengibaskan kita menghalau hewan-hewan tersebut agar menjauh dari api. Tapi tidak bisa, hewan tersebut tetap datang. Dan selama kita berusaha terus, itu akan merugikan diri kita sendiri. Ya. Karena kita akan semakin dekat dengan api tersebut. Akan tetapi Rasulullah di sini ingin menarik kita. Ingin menarik ujung baju kita ya. Agar kita tidak terlalu terjerumus ke dalam api tersebut. Tapi semakin Rasulullah memegang baju kita juga semakin lepas ya. Ya, entah karena kenapa, entah karena kita nggak nyaman atau gimana, kita berusaha melepaskan pegangan beliau. Padahal Rasulullah di sini ingin agar kita selamat, tapi kita sendiri yang tidak ingin ya dipegang oleh Rasulullah, yang tidak ingin diselamatkan. Maka itu ya. Jadi Rasulullah memisalkan seperti itu. Taib, ya. Mungkin itu saja yang bisa Mu'alim sampaikan. Insya Allah pekan depan kita akan mengambil beberapa faidah dari atau intisari dari hadis ini ya. Dari dua hadis ini. Taib. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.